Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oni Nurhayati, calon guru penggerak Angkatan 7, akan memaparkan aksi nyata dari modul 1.1, yaitu tentang penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kali ini, saya didampingi oleh fasilitator yaitu Bapak Nana Suryana dan pengajar praktek yaitu Ibu Nur Hidayah. Bentuk penerapan proses pembelajaran sesuai dengan pemikiran KHD yang sudah saya lakukan di kelas dan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter murid. Perasaan saya selama mengikuti pembelajaran pada modul 1.1, saya merasa sangat senang dan bangga karena berkesempatan menjadi bagian dari Agent of Education. Dari filosofi pendidikan KHD, akhirnya saya melakukan refleksi atas pembelajaran yang sudah saya lakukan sebelumnya, dan saya mendapatkan ide atau gambaran untuk peningkatan kompetensi yang saya miliki ke depannya. Ada 5 hal yang melatar belakangi saya dalam melakukan aksi nyata di modul 1.1 ini. Yang pertama, kerangka pemikiran KHD. Yang kedua, asas pendidikan KHD. Yang ketiga, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir yaitu budi pekerti. Setelah saya mempelajari filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya rasa banyak hal yang harus saya perbaiki dalam hal mendidik siswa. Antara lain, yang pertama, saya harus merancang pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan berpusat pada siswa atau student center, agar siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Yang kedua, dalam proses menuntun, saya sebagai guru harus berpihak kepada anak, mengajarkan dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Yang ketiga, mengintegrasikan pembelajaran dengan permainan, karena sejatinya kodrat anak pada usia SD adalah bermain. Dan yang keempat, seiring dengan perkembangan zaman, keterampilan abad 21 juga harus diberikan sebagai bekal dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin maju. Yang kelima, yaitu mengintegrasikan pembelajaran dengan kearifan lokal dan budaya setempat. Dengan adanya perubahan dalam hal pendidikan, kita tidak boleh melupakan budaya. Dan yang terakhir, yaitu memberikan kebebasan kepada siswa agar menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Deskripsi aksi nyata. Pada usia siswa sekolah dasar adalah usia yang suka bermain, sehingga pembelajaran harus diusahakan dapat memenuhi kebutuhan siswa di kelas. Dengan begitu, pembelajaran dapat menjadi lebih mudah diterima. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Enjoy Learn, yaitu pembelajaran yang mengusahakan agar setiap siswa dapat menikmati proses pembelajaran dari tahap ke tahap. Yang kedua, yaitu menerapkan metode pembelajaran CTL atau Contextual Teaching Learning, di mana siswa diberikan pengalaman langsung dalam pembelajaran untuk menemukan konsep dan penerapannya dalam kehidupan nyata, bukan hanya sebuah materi, sehingga pembelajaran dapat berpusat pada siswa. Yang ketiga, di kelas 5, masih banyak siswa yang merasa kesulitan dalam belajar matematika. Mereka beranggapan bahwa matematika adalah hal yang menyeramkan. Sehingga, saya berusaha untuk menghilangkan kesan itu dengan menggunakan pembelajaran yang konkret melalui alat-alat sederhana sehingga membantu siswa untuk memahami konsep materinya. Yang keempat, dengan pembelajaran berbasis CTL, anak-anak juga dilatih untuk dapat melakukan learning community, sehingga dapat belajar dan bekerja sama dalam masyarakat belajar. Hal ini akan membangun sikap gotong royong dan saling menghargai antar siswa.
Adapun tujuan dari aksi nyata pada modul 1.1 ini yang pertama yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada anak atau student center, dan yang kedua membentuk budi pekerti siswa dengan menerapkan budaya 5S yaitu senyum, sapa, salam, dan sopan serta santun. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang keempat, membentuk sikap gotong royong, saling menghargai. Dan yang kelima, mewujudkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan kodrat zamannya pada saat ini. Berikut ini adalah pelaksanaan aksi nyata dari modul 1.1. Pertama, saya melakukan penyambutan siswa dengan menggunakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Selanjutnya, saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana murid-murid melakukan pembelajaran dengan mempraktekkan secara langsung melalui alat-alat sederhana yang telah disiapkan. Kemudian, penerapan model enjoy learning pada matematika yaitu melalui model permainan. Di sini anak-anak begitu sangat antusias untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang telah diajarkan. Dari kegiatan tersebut terlihat anak-anak sudah mulai menerapkan sifat gotong royong dan saling berbagi antar teman. Selain itu, saya juga menerapkan pembelajaran abad 21 sebagai bekal anak-anak untuk menghadapi masa yang akan datang. Berikut beberapa testimoni baik dari kepala sekolah dan siswa kelas 5 SDN 2 Karanganyar. Kebetulan pada hari ini saya mencoba evaluasi pembelajaran kelas 5, karena pada hari ini saya mendapatkan pengamatan di kelas 5 bahwa pembelajaran yang dilakukan video online ini sangat menyenangkan serta penggunaan media yang pas sesuai dengan strategi, sehingga motivasi siswa dan keinginan siswa untuk belajar matematika sangat tinggi, dan belajar matematika menjadi lebih menyenangkan bagi siswa. Sebab selama ini belajar matematika sendiri dianggap sesuatu yang menakutkan, sehingga dengan adanya strategi dan media yang digunakan oleh Bu ini dapat meningkatkan motivasi serta minat belajar. Sekiannya cukup sekian saja testimoni dari saya saudara, dan saya rasa sudah sangat bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil dari aksi nyata pada modul 1.1 yaitu siswa menerapkan pembiasaan 5S. Yang kedua, siswa melakukan pembiasaan berdoa bersama sebelum belajar. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang keempat, terciptanya pembelajaran matematika yang menyenangkan. Dan yang kelima, siswa menerapkan pembiasaan pengurangan sampah plastik. Yang keenam, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Adapun rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan pada aksi nyata modul 1.1, yang pertama saya akan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, dan yang kedua yaitu saya akan mengikuti pelatihan dan sharing dengan teman sejawat tentang pembelajaran yang menyenangkan.
Sekian pemaparan dari saya tentang aksi nyata pada modul 1.1. Mohon maaf apabila ada salah-salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.